Bapak sekalian, kami kira ini jawaban dan pengantar dari kami. Nanti jika ada pertanyaan pendalaman itu. Untuk P3K guru itu jumlah usulannya adalah 322.853 dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan sejumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 2.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu saya hormati, ini adalah perencanaan, next slide. Perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya, datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022. Nah kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes. Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini dan jadi momentumnya pas ini DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Nah, Ibu Sekjen, penanganan tenaga non ASN yang tadi disampaikan oleh Deputi pada kementerian dan lembaga dan pemerintah ini yang agak lumayan bising beberapa kesempatan ini. Ini butuh bersama-sama, saya kira bersama-sama kita jelaskan bersama dan kita mencari solusi bersama yang terbaik untuk birokrasi dan penguatan SDM kita. Next. Presiden kami hormati, ini adalah komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi jelas sekali nomor satu adalah peraturan pemerintah 48 dan seterusnya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, termasuk peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Next slide. Bapak sekalian, inilah kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Ini penting untuk kami sampaikan Bapak sekalian. PHK 1 dimulai dari APBN atau APBN dengan kriteria angkat pemerintah di instansi pemerintah dan pada tanggal 31 Desember telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa PHK dilarang mengangkat PPK dilarang mengangkat PH atau sejenisnya. Dan proses pendataan awal terdapat 920.702 kemudian diangkat sebanyak 860.220. Ini adalah angkanya kira-kira gitu. Kemudian ada PP 56 tahun 2012 bahwa PHK 2 dibiayai bukan dari APBN atau UBD dengan kriteria yang sama dengan PH yang dikenal sebagai PHK 1. Dan pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, yaitu Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10 pada waktu itu. Dan proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang tercecer.
usulan diajukan oleh P3K terdapat 673.737, di mana dari sini ada 11 kali dari sisa THK 1 itu tidak diangkat, yang mengikuti ujian sebanyak 614.460 TH yang disebut dengan THK 2, kemudian lulus dari ikut ujian itu 209.872.000 THK 2. Kemudian saya hormati, ini memang banyak yang memerlukan penjelasan terkait soal ini. Nanti para deputi saya minta menjelaskan jika ada pertanyaan dari Pak Sosok. Nah, kemudian perubahan tata kelola manajemen ASN itu ada beberapa regulasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN sebagai profesi wajib memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, ini harapan kita. Tetapi ternyata di perjalanan ada hal-hal yang kadang memerlukan kearifan dan afirmasi. Nah, kearifan dan afirmasi ini seperti apa? Tentu harapan kami tetap menjaga tujuan agar ASN kita dari waktu ke waktu semakin baik. Nah, berikutnya terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, surat Menpan RB sudah ada, di mana mengingatkan kepada kementerian lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pada November 2020 itu tidak boleh ada status tenaga non-ASN. Jadi ini adalah surat Pak Menpan untuk mengingatkan bahwa ada PP 49. Kemudian diminta kepada Kementerian Lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, surat ini juga mengingatkan untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Ini surat nomor 203/2022. Kemudian ada surat Menpan RB juga nomor 01/2022 yang menyampaikan bahwa pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Surat ini yang membuat agak gaduh sedikit. Kira-kira betul ya, nggih? Nah, surat ini saya kira nanti perlu kita jelaskan bersama terkait dengan surat yang menjelaskan adanya PP nomor 49/2018. Kemudian surat ini juga menyampaikan bahwa pendataan meliputi tenaga honorer kriteria 2 atau PHK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kebaikan Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah sebenarnya surat yang membuat kekhawatiran para bupati dan daerah yang nanti akan kami temui teman-teman ini untuk kita ajak dulu bersama. Kira-kira itu. Pasti basicnya ada teman-teman DPD ini. Menyampaikan banyak hal. Nah, baiklah saya hormati. Lalu apa langkah-langkah ke depan yang akan kita kerjakan? Pertama, ini kita lakukan rapat koordinasi ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada 20 Juli dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kabupaten kota, asosiasi kota, dan juga teman-teman kabupaten se-Indonesia. Kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga gesat, dan pemilih keluarga berencana. Dan yang tiga adalah rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Keuangan Negara lingkungan instansi pemerintah tanggal 20 Agustus 2022, dan Kementerian PAN-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Ini kan kekhawatiran teman-teman kepala daerah ini karena merasa dikunci, tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, saya bilang kepada teman-teman kepala daerah ini suka ada janji kerja dan janji politik kepada konstituen. Kalau dikunci pasti marah mereka. Nah, maka lebih bagus jangan bikin pagar tinggi-tinggi kalau pagar itu harus dilompatin. Saya waktu jadi bupati melarang ada tenaga honorer. Saya patok gajinya 25 miliar. Saya kaget menjelang akan akhir setelah saya kunci, gajinya udah naik 45 miliar. Honorer tidak ada tapi dititipin di kegiatan.
Jadi ilmunya ada aja teman-teman. Karena untuk mengakomodir berbagai usulan, maka saya diskusi dengan teman-teman ini, buat apa kalau kita buat pagar tinggi-tinggi, tapi harus dilompatin pagar itu. Maka kita perlu ada solusi. Nah teman-teman sudah rencana merancang di PP manajemen kesejahteraan. Bagaimana solusinya? Mungkin nanti, tapi ini belum kita putuskan, sebagai sebentuk alternatif sosial adalah bahwa setiap kepala daerah boleh nanti mengangkat, tapi hanya sepanjang masa jabatannya. Ini solusi. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ini kalau nggak ada solusi, marah semua bupati-bupati. Kemarin datang, saya ini datangi tetangga saya, masa kamu jadi bupati udah 3 tahun, kau angkat tetanggamu pun nggak bisa. Nah, marah. Saya ke pengusaha, gimana masa nggak bisa kau angkat ponakanmu itu? Udah nggak usah digaji, yang penting pakai logo Pemda masuk ke kantormu. Begitu. Jadi begitu. Ada juga yang nakal juga memanfaatkan. Tapi rata-rata ini ternyata harapannya tinggi, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita sedang akan siapkan ini materi-materi yang kira-kira menjadi, saya sudah menggambarkan usulan bapak-bapak, maka para deputi sudah menyiapkan beberapa poin tadi, sehingga nanti bisa menjadi alternatif dalam jangka pendek. Kira-kira begitu. Bapak sekalian, kami kira ini jawaban dan pengantar dari kami. Nanti jika ada pertanyaan pendalaman ini